anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang kami hormati dan banggakan kader-kader Partai Hanura, teristimewa kepada Ketua DPC dan juga senior kami yang mengajarkan kami berorganisasi, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu para kandidat calon bupati dan calon wakil bupati, sahabat-sahabat PAC Partai Hanura yang hadir pada saat ini, teman-teman, saudara-saudara yang berbahagia, untuk khusus kita sampaikan salam hormat kepada para panelis. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan visi dan misi, target yang ingin kami capai ketika diberikan amanah untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten 50 Kota adalah kita bangun infrastruktur di Kabupaten 50 Kota yang menyambungkan wilayah-wilayah daerah-daerah kita di bagian utara dan bagian selatan yang belum terhubung dengan kabupaten luar. Jadi kita bangun. Yang kedua, 50 kota kita kuatkan ekonominya, kemudian kita majukan pertaniannya, dan kita buka luas lapangan pekerjaannya. Dan yang kami sampaikan ini bukan hanya sekedar wacana, tetapi kami punya pengalaman 17 tahun di birokrasi, di kedutaan, di Kementerian Luar Negeri, terbiasa berpikir makro, 6 tahun menulis pidato Presiden SBY di bidang ekonomi, pertanian, dan politik. Jadi sudah terbiasa dengan isu-isu teknis terkait dengan ekonomi dan politik pertanian. Kemudian kami 13 tahun di dunia usaha yang sekarang memimpin 15 perusahaan dengan total transaksi dalam setahun itu mencapai 2,3 triliun, sementara APBD 50 kota hanya 1,2 triliun. Jadi ketika kita ingin memajukan ekonomi 50 kota, tentu kita ingin kepala daerahnya sudah mempunyai track record pengembangan daerah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi 50 kota tahun 2019, ini peta terakhir yang diterbitkan oleh BPS 50 kota. Pembangunan wilayah kita hanya terpusat di 5 kecamatan dari 13 kecamatan Kabupaten 50 kota. Hanya terpusat di 5 kecamatan. Kecamatan yang di atas, ini yang merah-merah ini adalah jalan raya. Jalan raya. Kita lihat di bawah jalan rayanya penuh, di atas jalan rayanya kosong. Padahal wilayahnya itu lebih luas daripada 5 kecamatan. Dan usia Kabupaten 50 kota sudah 178 tahun. Sudah 178 tahun. Salah satu kabupaten tertua di Sumatera. Kondisi daerah kita seperti ini. Tidak berimbang. Kita tidak memiliki pusat pengelolaan ekonomi di kabupaten. Sampai sekarang. Mana pasar kita kabupaten? Tidak ada. Padahal pasar adalah roda penggerak ekonomi masyarakat. Yang ada adalah Payakumbuh, itu kota Madia. Jadi numpang selama ini. Kita tidak punya pusat transportasi daerah yang akan mengangkut hasil panen warga kita. Gimana mau dijual? Nggak ada. Mana ada terminal di Kabupaten 50 kota? Tidak ada. Dua yang fatal. Fatal yang ketiga adalah kita tidak memiliki pasar yang akan menampung produk pertanian. Padahal
83% warga 50 kota usahanya adalah pertanian. Buat apa pemerintah kita cuap-cuap, kita majukan pertanian, tapi pasar yang melakukan pertanian tidak ada. 3 hal ini fatal di kabupaten kita sampai saat ini. Lalu kita menghadapi persoalan sosial. Ada 7.539 orang lansia yang terlantar dan tertinggi ini di Sumatera Barat. Bayangkan kabupaten 50 kota yang katanya ada Basandi Sarak Basandi kita bunuh orang tuanya dibiarkan terlantar 7.539 orang, dan tidak ada satu pun di kabupaten ini didirikan yang namanya panti sosial. Sasana Tresna Werda untuk panti jompo tidak ada. Jadi angkanya tertinggi di Sumatera Barat. Jadi kalau ditanya di Indonesia, di Sumatera Barat, di mana orang tua paling banyak terlantarkan? Di kabupaten 50 kota. Pemerintah harus turun tangan. Jangankan 7.000, satu orang warga 50 kota harus dibela oleh pemerintah daerah. Itu harga mati. Lalu ada 42.000 lebih fakir miskin di 50 kota saat ini. Jadi Bapak Ibu, kita lihat realisasi belanja daerah dari 1,3 triliun dana yang digelontorkan oleh pusat ke daerah kita. Hanya 19% yang digunakan untuk pembangunan yang dinikmati oleh warga. Hanya 19%. Sisanya untuk operasional para pejabat. Terbalik. Padahal aturan dari Kemendagri minimal harus 30%. Dan ini sudah bertahun-tahun di daerah kita ini dibiarkan. Jadi ini harus dirubah. Mindset seorang kepala daerah harus dirubah. Kalau bisa 50% untuk pembangunan daerah, 50% untuk operasional. Nah, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, visi kami adalah terwujudnya 50 kota yang maju dan berkepribadian, berlandaskan adat Basandi Sarak Basandi kita buat. Apa yang akan kita lakukan? Misi kita pertama, kita akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 50 kota. Yang tidak sekolah ada 4.912 orang anak usia sekolah yang tidak sekolah di 50 kota, tertinggi juga di Sumatera Barat. Ini harus kita turunkan. Anak putus sekolah, ironis. Beberapa bulan yang lalu, kabupaten kita mendapat penghargaan pendidikan. Ternyata ada 4.000 lebih yang tidak sekolah. Membangun struktur ekonomi yang produktif dan mandiri. Kita lihat Bapak Ibu, kontribusi PAD untuk belanja daerah kita ini hanya 6%. Jadi penghasilan daerah kita ini hanya 6%. Sisanya 94% itu dana dari pusat. Jadi tali yomo awak ditentukan oleh pusat 94%. Daerah kita yang luas ini yang punya aset luar biasa, income-nya hanya 6% dari PAD. Ini kalau dari sisi perusahaan, itu perusahaan sudah tutup Pak, sudah diakuisisi. Kalau dari ukuran kabupaten juga harus digabung dengan daerah lain. Karena income-nya yang 6% itu
hanya 73 miliar. Kabupaten kita yang kaya raya hanya bisa mendapatkan uang 73 miliar setahun. Waktunya 5 menit lagi, Pak. Padi, kita lihat produksi padi kita terendah, hanya 4,3 ton per hektar. Makanya kita akan melakukan uji coba padi yang produksinya 8-12 ton. Jagung, kita produksi uji coba di lahan terlantar di bawah Kubang. Hasil produksinya 12,6 ton per hektar, tertinggi di Indonesia. Jadi kata siapa petani kita pemalas? Kata siapa daerah kita tidak subur? Bisa, kita malah tertinggi dari Gorontalo. Produksi jagungnya, uji coba, padahal kita uji coba di saat musim kemarau. Jadi daerah kita kaya. Karena itu kita bisa kontribusi gambir. 50 kota produksi gambir tertinggi di Indonesia. Persoalan-persoalan ekspor, harga, padahal itu sangat simpel. Karena itu saya menawarkan ke Bapak Ibu, berikanlah kepercayaan pemimpin daerah ini kepada kepala daerah yang sudah terbiasa dengan perdagangan internasional. Dan kami punya 8,5 tahun sebagai atase perindustrian dan perdagangan di Singapura. Sebagai destinasi nomor 1 di dunia perdagangan kita dengan dunia internasional. Karena itu Bapak Ibu, berapa kita bisa lakukan pertumbuhan ke depan? Dari PAD hanya 73 miliar, kita bisa kembangkan menjadi 517 miliar minimal. Ketika PAD kita dalam 5 tahun ke depan mencapai 500 miliar, maka APBD kita bisa tumbuh menjadi 4 triliun. Apa yang tidak bisa kita bangun di daerah kita? Jadi banyak yang bisa kita bangun. Nah, pembangunan infrastruktur jalan di 2 kecamatan, di 3 kecamatan ini harus kita hubungkan dengan dunia luar, dengan kabupaten lain. Sehingga daerah bagian atas itu terbuka. Terkait dengan pengelolaan pemerintahan, Bapak Ibu, kita harus punya mall pelayanan publik. Itu dasar. Kita harus punya layanan kesehatan yang nomor 1. Masa di RSUD kita CT scan tidak ada? Masa kita berobatnya ke rumah sakit Payakumbuh terus? Kalau perlu di rumah sakit kita itu, kita harus punya 3 rumah sakit. Yang dilarang itu adalah RSUD. RSUD hanya 1 di setiap kabupaten. Tapi kalau rumah sakit spesialis boleh. RSUD kita ada, spesialis kita ada. Bisa penduduk kita 500.000. Nah, lalu mensinergikan. Saya bicara dengan Bupati Pasaman Barat, Bupati Agam. Saya bilang, Bang, gimana kalau jalan 50 kota kita hubungkan dengan Pasaman, sehingga orang Pasaman kalau bukan baru hemat 100 kilo. Setuju katanya. Bisa anggarannya? Bisa. Saya bicara dengan Pak John Kennedy Aziz yang anggota anggaran di DPR. Bang, kalau kita bangun jalan kabupaten, bisa nggak pusat menganggarkan? Bisa. Berapa Anda butuh? Jadi bisa Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak bisa. Ketika kita ingin membangun daerah, tugas kepala daerah itu bukan ahli segala-galanya, tapi kepala daerah itu tugasnya adalah menyalurkan potensi putra daerah. Dan putra daerah di 50 kota hebat-hebat. Hebat-hebat. Bukan harus bupatinya yang hebat, tapi bagaimana bupatinya bisa menyalurkan potensi putra-putra daerah. Lalu apa manfaatnya buat Hanura? Bapak Ibu, sahabat-sahabat Hanura yang mendukung kami untuk maju sebagai calon bupati, buat Anda semua adalah karpet merah ke Bukit Limau.
Waktunya sudah habis Pak ya. Nah, kepada panelis dipersilakan untuk melakukan tanya jawab.